Indonesia dalam bingkai karya sastra. A. Pengertian dan ciri-ciri cerita dan novel sejarah. Apa itu cerita dan novel sejarah? Apa saja ciri cerita dan novel sejarah? Pengertian teks cerita dan novel sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra, yakni novel. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Berlatar waktu dan tempat pada masa lalu, menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu, berbentuk karya sastra, menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Sering menggunakan konjungsi temporal, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Saat itu, bulan yang lalu, tahun lalu, atau yang lainnya. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. B. Identifikasi informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Dibagi menjadi 3. Informasi penting dalam novel sejarah, perbedaan cerita sejarah dan novel sejarah, struktur novel sejarah. Novel sejarah sebagai genre karya sastra mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi penting tentang kesejarahan. Ini dibagi 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam hal ini, cerita sejarah berwujud novel. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud. Unsur intrinsik antara lain sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah ide pokok atau pokok yang akan dibicarakan di dalam teks cerita sejarah. 2. Latar. Latar biasanya menggambarkan tempat, peristiwa, ataupun suasana pada saat cerita teks sejarah itu dibicarakan. 3. Penokohan. Tokoh yang ada di teks cerita sejarah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta kalau berbentuk cerita sejarah non-fiksi. Berbeda dengan teks cerita sejarah yang berbentuk fiksi, bisa direka dengan tokoh-tokohnya yang dibuatkan oleh para penulisnya. 4. Alur cerita adalah jalannya peristiwa yang membuat cerita itu runtut dari awal sampai akhir. 5. Amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita teks sejarah itu. Misalnya amanat dari cerita Soekarno yang berbentuk non-fiksi. Apa saja yang bisa kita ambil sepak terjang yang dilakukan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno. Itu bisa dijadikan penyemangat untuk kita lebih maju daripada presiden pertama kita, Soekarno. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya cara melihat penulis dari segi penulisannya atau dari tokohnya yang dia bicarakan. Kalau penulisannya berbentuk biografi, pastilah tokoh yang dibicarakan adalah tokoh utamanya. Ya. Kemudian yang ketujuh, gaya bahasa. Ini bahasa yang digunakan di dalam unsur intrinsik. Ada bahasa Indonesia atau campuran dengan bahasa lainnya. Struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah. Di sini ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Ya. Perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Cerita sejarah dibagi menjadi 2, yakni teks sejarah dan fiksi sejarah. Yang B, direkonstruksi berdasarkan fakta kejadian masa lalu.
Novel sejarah bedanya adalah dibagi menjadi dua, yakni novel sejarah fiksi dan non-fiksi. Yang B-nya bercerita tentang kejadian masa lalu dengan bumbu-bumbu sastra. Sekarang apa aja nilai yang ada di dalam cerita dan novel sejarah? Nilai-nilai dalam cerita dan novel sejarah, cara menggali nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. A. Menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita, bisa tokoh utamanya atau tokoh antagonisnya. B. Membaca cerita dalam novel sejarah secara seksama, karena dalam novel cerita sejarah ini banyak tahun-tahun atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di kala saat itu dan di masa lalu. C. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Nah, nilai-nilai apa saja di situ? Misalnya ada nilai agamanya, nilai moralnya, nilai sosial ataupun nilai budaya. Yang D. Menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Nilai-nilai dalam cerita dan novel sejarah, ada nilai moral. Nilai moral itu nilai yang berlaku di masyarakat dan diakui mana yang baik dan buruk. Nilai religius adalah nilai agama. Nilai agama ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Al-Quran. Ini apabila agama kita agama Islam, ya, berbeda dengan agama yang lainnya. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya ini budaya-budaya yang ada di Indonesia dan berbagai macam ragamnya. Jadi di Indonesia ini sangat berkembang dan banyak contoh dari budaya-budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nilai kepahlawanan. Nah, inilah nilai yang dianut oleh tokoh-tokoh kita biasanya dalam cerita novel sejarah. Dan ada nilai sosial. Nilai yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai etika dan sanksi-sanksi yang berlaku. Penyusunan cerita atau novel sejarah pribadi. Ini langkahnya, menyusun kerangka cerita dan novel sejarah. Maksudnya, kerangka disusun itu supaya penulisan kita tidak melenceng dari apa yang ingin kita tuliskan. Ya, jadi ada format atau ada kerangkanya. Jadi menulisnya lebih mudah dan lebih terarah. Langkah menyusun cerita dan novel sejarah. Langkah-langkah membuat kerangka cerita sejarah. 1. Menentukan peristiwa sejarah yang akan dibuat cerita sejarahnya. Yang kedua, membaca buku referensi dari sumber internet untuk mengumpulkan data peristiwa. Yang ketiga, membuat struktur cerita sejarah atau abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, dan koda yang terakhir ya. Dan yang keempat, memasukkan data sesuai dengan struktur cerita sejarah yang telah dibuat. Langkah menyusun cerita atau novel sejarah. 1. Menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah. Yang ketiga, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. 4. Membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. 5. Menyusun kerangka cerita. Dan yang keenam, membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi urutan peristiwa. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan cerita teks sejarah, nanti di akhir pembelajaran hari ini kita akan carilah teks sejarah ya yang berjudul misalnya tokoh dari dunia bulu tangkis yaitu Susi Susanti, atlet wanita legendaris Indonesia. Tuliskan fakta-fakta sejarahnya apa.
Ya, dia sebagai pemenang bulu tangkis wanita ya di ajang All England yang pertama di Indonesia ya, dan belum ada yang lainnya lagi. Kemudian judul boleh disebutkan di atas atau boleh pilih sendiri. Jadi anak-anakku sekalian bebas untuk memilih judul yang akan dibuat menjadi teks cerita sejarah. Demikianlah paparan dari teks cerita sejarah. Mudah-mudahan lebih paham dan bisa membuat apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.